sore semuanya. Apa kabar? Albert, Anggi, ada siapa lagi di sini? Esa, Tari ya. Kurang Juni yang tidak tergabung. Okay, it's fine. That's okay. As usual, let's start our class with a prayer. Yeah, let's see. Albert, can you open our class with a prayer? Lasalian prayer saja, Albert. Bisa, Sir. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan Lasalian Prayer. Let us remember that we are in the holy presence of God. In the name of the Father, Son, and the and Holy of the Son, Spirit. and of the Holy Amen. Spirit. Amen. I will continue, oh my God, to do all my action for love of you. Saint John Baptist de La Salle, Pray pray for for us. us. Live Jesus in our hearts Forever. forever. In the In the name name of of the the Father, Father, Son, and the Holy and of the Spirit. Son, and of the Holy Amen. Spirit. Amen. Okay. Thank you very much for joining this evening. Ya, terima kasih banyak sudah tergabung di malam hari ini. Right. Okay. Last week, ya, minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya merupakan pertemuan di mana kita eksplorasi bersama what is photography. Kurang lebih begitu kan ya? Kalau nggak salah begitu ya kemarin ya. Oke. Kita sedikit-sedikit menggambarkan bahwa fotografi adalah suatu skill atau keterampilan gitu ya. Juga suatu seni which in the end one day kalau kalian bisa mastering skill ini nantinya bisa kalian bawa jadi ya entrepreneurship sendiri, sebuah kewirausahaan sendiri ya. You can work on it ya. Banyak cabangnya fotografi, ada yang humaniora atau human apa kemarin itu ya, human side of things gitu ya. Terus ada yang istilahnya still life photography. Nah, still life photography ini untuk yang produk, yang fotografi produk, untuk fotografi termasuk fotografi makanan, gitu ya. Right? Right, terus ada juga yang fotografi untuk nature photography gitu ya. Dan foto-foto ini kalau kalian bisa buat foto-foto yang cantik, yang bagus, yang baik begitu ya. Nilai estetikanya tinggi, nilai seninya tinggi. You can sell these photos ya. You can sell them. Jasa Anda untuk memfotografi itu bisa dijual. It's worth something gitu. Alright. Okay. That's a bit of last week. Yeah, that's a bit reminiscence of last week. Terus this week we will be talking about light. Yeah, we will talk more about light. Okay. Cahaya. Ya, kunci dari fotografi adalah cahaya karena fotografi itu sebenarnya adalah merekam cahaya. Alright. Okay. Sebelum berlanjut. PPT-nya Sir kelihatan nggak? Presentasinya Sir kelihatan nggak? Ada, Sir. Sir ada share screen. Ada kelihatan ya? Share screen-nya kelihatan? Iya, Sir. Ya. Alright, okay. So, this week we will talk about light, ya. Kita akan bercerita tentang cahaya. Karena itu yang kita rekam di fotografi. Cahaya kemana, cahaya terberhentikan, memantul, atau tidak ada cahaya. Ya, itu yang kita rekam. Dalam keadaan yang gelap sekalipun, itu yang kita rekam. Okay? Alright. So, let's watch this video. This is a 13-minute video. Dan video ini tentang si Mark Wallace ya, dia seseorang reporter dari Adorama Magazine ya, Photography Magazine. Dia bercerita banyak tentang highlights and shadows on an object ya. Ya, memang itu topiknya kita hari ini. Ini linknya, silakan kalian buka. But you don't have to do it now ya. Do it later. It's okay. Ya. Do it later. Tapi itu linknya. Alright. Okay. So
So what you saw in the video, yang kalian lihat di video tadi, si Wallace ada ceritakan, what is it about light? Gitu ya. Apa sih mengenai cahaya ini? Kenapa sih kok menjadi suatu fenomena yang menjadi core dari segala fotografi? Karena apa? Karena seni fotografi itu seni merekam jalannya cahaya, alurnya cahaya. Kemana si cahaya datang, kemana si cahaya pergi. Ya. Intinya itu begitu. Right? Mark tadi sudah menjelaskan light goes only one direction. Satu arah ya, satu arah. Anda ingat ini foto apapun Anda bisa buat dengan sangat baik. Don't worry, pasti akan cantik sekali fotonya. Tapi rule of thumb, ya, satu aturan yang perlu kalian ingat, one direction from point A to point B. Dia tidak berbelok kecuali dipantulkan, unless reflected. Dia akan berhenti seketika kena objek yang solid, ya. Kalau dia kena objek yang solid, dia berhenti. Nah, kalau objeknya itu opaque itu tembus, ya, tembus tapi burem. Jadi ya kayak apa ya, kayak plastik putih gitu ya, itu namanya opaque gitu ya. Nah, cahaya masih tembus, tapi di baliknya akan lebih soft. Dan kata lain terfilter gitu ya. Kalau barangnya transparan seperti jendela, menurut kalian gimana? Anyone? Anggi? Gimana Anggi? Gimana Anggi? Kalau misalkan kalau cahaya ketemu kaca, lewat atau enggak? Cahaya ketemu di kaca, kira-kira gimana Anggi? Lewat enggak? Lewat, Sir. Lewat ya, tembus ya. Iya, tembus. Oke. Kita sebagai fotografer tahu cahaya itu tembus. Ya. Dan kalau secara fisika, mereka bisa menghitungkan, bahkan cahaya itu akan terbiaskan, terbelokkan sedikit gitu ya. Istilahnya begitu, terbelokkan sedikit. Nah, teman-teman di fisika itu akan hitung sudut-sudutnya dan sebagainya. Ya. Tapi nanti sudah, kita nggak terlalu ke teknis sana. Keep it simple saja. Just let it pass gitu ya. Jadi kalau kena kaca, dia akan tembus. Sama seperti kacamatanya Sir ini. Kalau gini kan Sir bisa lihat kalian toh. Bayangkan kalau tidak bisa, kalau tertutup semua. Ya, bukan kacamata namanya, nggak bisa lihat malahan ya. Oke, next point. Kalau cahaya itu bertemu objek, ya, benda warnanya terang, cahayanya akan gimana? Terpantul, dia akan reflecting ya. Nah, kalau bendanya, objeknya warnanya deep and dark, ya, gelap, barangnya itu berwarna gelap seperti hitam, terus tidak mengkilat, doff, deep colors, cahaya gimana? Terserap, it absorbs. Ada sebagian yang terpantul, karena itu kita mesti lihat, tapi majority akan absorb. Oke. Terminologi ini adalah terminologi fotografi. Jangan dibandingkan dengan terminologi fisika. Ya, bisa didekati secara fisika, but again, secara aplikatif, this is photography terminology. Ya, alright. That is how light goes from point A to point B, whether it's reflected, whether it is, it penetrates, it will reflect on light colors, it will be absorbed on dark colors. Ya, itu ciri-ciri cahaya. Alright, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Sudah oke? Clear? Clear?
Ada yang Oke, ditanya? Sir. Oke, Boleh, alright, aman ya. Oke, sip. Right, we continue. Now, kalau cahaya itu ketemu di permukaan suatu objek, ya, suatu objek dikasih cahaya, dia ketemu di permukaan. Nah, permukaan yang kena cahaya itu menerima apa yang kita namanya highlights. Ya. Highlights. High, tinggi, light, cahaya. Ya, cahaya tinggi atau istilahnya maksudnya itu cahaya banyak. Gampangnya mengingatnya itu begitu, cahaya yang banyak. Jadi kalau ada objek kena cahaya, ya di permukaannya ini cahayanya banyak, ya kena cahaya banyak. On the other hand, ya, di sisi lain dari objek tersebut, yang tidak terkena cahaya, dia menjadi apa ini di sini? Shadow. Jadi ini kalau ini objeknya, di sini kena cahaya, ya, di sini kena cahaya, banyak cahayanya. Di sebaliknya shadow. Shadow itu bayangan. Oke. Terbayang? Terbayang? Gimana guys? Terbayang nggak? Terbayang, Sir. Bisa kebayang, terbayang? Sir. Alright. Bisa. Okay, let's continue then. Oke. Gambar apa ini? Mobil. Mobil, ya. It's a nice car, a very nice car ya. It's a classic ya. Oke. Memang kelas ini food photography, tapi saya tidak kasih fotografi makanan dulu ya. Kita baru pertemuan kedua, kita jelaskan the basics of photography dulu. Nah, kenapa kok pakai gambar mobil? Karena gambar mobil itu yang teksturnya gampang untuk kalau kena cahaya terus dibahas, kita bahas permukaan mana yang kena cahaya, permukaan mana yang akan menimbulkan bayangan. Nah, coba kalian lihat dulu. Kalian lihat mobilnya. Sudah? Lihat detil-detilnya. Di setiap roda, coba lihat setiap roda, ya. Setiap permukaan, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, ya. Kelihatan ya, ada bagian yang mengkilat. Kalian bisa melihat ada yang mengkilat kan? Ada bagian yang tembus. Sampai bisa lihat tuh di dalamnya kelihatan tuh. Ada spionnya, ya kan? Ada yang tembus. Ya. Oke. I want you to remember this picture. Ingat ini gambar. Ya. Coba kalian ingat dulu gambarnya. Oke. Nah, kalau kalian sudah ingat gambarnya, let's jump to this. These are reflection questions. Oke, sekarang saatnya kita berefleksi akan gambar tadi, ya. Looking at that picture, what do you see? Apa yang kalian lihat? Nggak usah jawab sekarang, renungkan saja dulu, ya. Saya akan bacakan pertanyaan ini sambil kalian renungkan dulu. Which part of the car received most highlights? Bagian mana dari mobil yang mendapatkan highlight, cahaya yang paling banyak? Ya. Kalian ingat-ingat dulu, kalian renungkan dulu. Which part of the car did not receive any light? Ya. Bagian dari mana dari mobil tersebut, yang tadi ya, gambar tadi ya, tidak menerima cahaya sedikit pun. Kurang lah menerima cahayanya. Terus, nah, apakah ada yang mengkilat? Nah, kalau mengkilat berarti dia memantulkan cahaya. Jadi, ada nggak permukaan yang memantulkan cahaya? Bagian mana yang memantulkan cahaya? Ya. Ingat-ingat lagi gambarnya. Bagian mana aja yang ada bayangannya? Ada shadow-nya. Oke.
Sudah bisa direnungkan? Oke. Kalau sudah terenungkan, coba tes, Tesa. Cahaya kira-kira datang dari mana? Saya kasih lagi ya gambar mobilnya ya. Balik lagi ya gambar mobilnya ya. Nah, Iya, cahaya Sir. datang dari mana? Dari atas, Sir. Dari atas, sebelah kiri atau kiri atas? Atau kanan atas? Kiri bawah? Kiri atas, Atas Sir. ya? Kiri atas. Oke, good. Arah cahaya datang dari kiri atas ya. Kiri atas kena di mobil. Nah, alright. Nah, oke. Kalian coba tuliskan di kertas ya jawaban kalian terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi. Which part of the car received most highlight? Which part of the car did not receive any light? Were there any reflective surfaces? Mana yang memantul? Which area created shadows? Ya, bisa ya? Write it down on a piece of paper. Oke, karena kita berdaring, after you write that down on a piece of paper, I want you to take a photo of what you wrote, WA ke saya. Ya. Jadi setelah Anda tulis di kertas, fotoin, WA ya. Oke. Let's move on. Time for you to try for yourself. Kalian yang coba. Di dekat kalian ada objek apa yang kecil? Ada pensil? Bolpen? Ada nggak? Ada nggak? Objek kecil aja. Ada, Sir. Ada Ada, ya? Sir. Ada? Oke, good. Nah, ada kertas kosong nggak? Kertas putih? Putih saja yang kosong. Ada, Sir. Ada? Ada, Sir. Oke, good. Nah, kalau ada, silakan kalian coba. Coba taruh di kertas tersebut objek kecil Anda. Ya, di kertas putih bersih, coba taruh objek kecil di tengah-tengah. Ya. Nah, ini karena malam, pas sekali untuk coba. Ya, kalau di siang-siang kita bisa lihat pakai istilahnya natural light, ya, sinar alami dari matahari dikenakan ke objek. Nah, itu bisa dilihat ke arah mana sinarnya, ya. Dan kita yang mengelilingi produk tersebut, kita yang mengelilingi objeknya, kita yang putarin tuh objek, kita berputar-putar di objek di situ. Lihat, kira-kira mana yang kena highlight, mana yang mendapatkan shadow. Mana yang bisa kelihatan dua-dua? Ada yang kelihatan dua-dua loh. Nah, seandainya Anda ada taruh itu objek sekarang di atas kertas, ya, kertas yang putih. Nah, silakan pakai HP. Pakai HP saja, ya. Nyalakan sentoloknya. Nyalakan flashlight-nya HP. Kenakan di objeknya. Kira-kira sinarnya jatuh kemana? Sinarnya jatuh kemana? Kalian coba-coba. HP-nya putar, taruh di atasnya, kiri atas. Ya, pindah lagi. Depan. Pindah lagi. Kanan. Pindah lagi. Ya. Contoh ya. Contoh ya. Oh. Oke, contoh ya. Contoh ini. Saya pegang HP ya. Saya pegang HP ya. Ini contoh ya. Oke. Nyalakan. Oke, kelihatan ya. Nyala ya. Tangannya, Sir. Kelihatan ya. Mana yang kena cahaya, mana yang tidak kena cahaya. Kalau Sir balik. Nah. Oke. Nah, seperti itu. Objek kalian taruh di kertas, coba diputarin
dengan handphone, dengan sinar dari handphone. Begitu dulu. Oke. Now, what I want you to do, ya, kalian mesti cari sentolop lain, center lain. Ya. Misalkan pinjam HP mama, atau pinjam HP-nya papa atau adik, ya. Terus minta tolong, atau dipegangkan sama mama, adik, atau papa gitu ya. Centerin tuh objek dari kiri atau kanan, terserah kalian pilih mana yang menurut kalian kelihatan detail, kelihatan highlight shadow-nya. Terus coba kalian foto. Kalian coba fotoin. Sudah? Kalau sudah, silakan itu foto ditaruh di sini, diupload di kalian punya profile picture. Bisa nggak? Bisa ya nggak? Bisa nggak ya rubah profile picture dengan ini? Atau di-share di kolom chat saja. Bisa upload file nggak ke kolom chat? Can you try that? Alright, kalau misalkan tidak bisa, it's fine. Kita share di WAG. Ya. Nanti kita share di WAG. Terus, I want you to take a sheet of paper. Ya. I want you to take a sheet of paper. And I want you to observe your photo. I want you to observe your friend's photo. Yeah. And then I want you to comment on each of your friends' work. Ya, saling komentarin. Pekerjaannya, misalkan ini ya contohnya saja ya, foto yang Tessa ada ambil, ya, coba Albert lihat, perhatikan bagian apa saja dari objek yang Tessa foto ada shadow-nya, bagian apa saja yang ada highlight-nya. Ya. Once you've done that, silakan emailkan observation dan komen kalian ke Sir. Okay, you have 15 minutes to do this. Alright? Okay, anggap sudah ya. Anggap done ya. Okay then. So, that's our class today. Ya, kita sampai di sini dulu. Kita lanjut minggu depan. Kita lanjut ke Strays of Light. Masih di cahaya. We'll talk about this again next week. Ya. And we will start next week. Kita mulai minggu depan dari apa yang kalian dapatkan saat kalian coba-coba barusan tadi. Tadi kan komenin teman-teman ya, saling komenin ya. Oke. Minggu depan, Sir mau kalian ekspresikan apa yang kalian rasa, pendapat kalian, apa yang kalian rasa saat Anda menjepret, saat Anda membuat jepretan yang kalian buat tadi. Alright? So, sampai di situ dulu ya. Boleh semua? Boleh, Sir. Boleh, Sir. Boleh, Sir. Okay. Alright, great. Kalau begitu, let's close our class. And Tessa, can you close our class in prayer? Boleh, Sir. Australian prayer saja, Tess.
Oke, Sir. Baik. Teman-teman, mari kita berdoa. Let us remember that we are in the holy presence of God. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. I will continue, my God, to do all my action for the love of you. Okay, action. Saint John Baptist de La Salle, pray for us. With Jesus Pray in our for heart, us. forever. Alright. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Okay.